Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrin Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Kemarin sudah kita bahas pembahasan seputar pembagian kana, ada yang zaidah, ada yang tamah, ada yang naqisah. Dengan rincian yang sudah kami jelaskan, semoga bisa dipahami. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang masih ada kaitannya dengan kana dan juga masih ada kaitannya dengan pembahasan yang kemarin kita bahas. Antum lihat di situ halaman 17. Qala al-mu'allif wa asbahullah wa qad yatawassatul khabar. Kadang-kala khabar kana itu bisa terletak di tengah-tengah. Paham ya? Yatawassat itu maksudnya terletak di tengah-tengah. Khabarnya terletak di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah antara apa? Antara kana dan isimnya. Jadi khabarnya mendahului isimnya. Berada di tengah-tengah. Antum lihat pantunnya itu. Nahwu contohnya falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Aslinya kalau diurutkan falaisa 'alimun wa jahulu sawa. Paham maksudnya? Di situ laisa kan termasuk akhwatnya siapa laisa? Akhwatnya kana. Antum lihat di situ. Khabarnya mendahului isim laisa. Terletak di tengah-tengah atau tidak? Alhamdulillah. Itu maksudnya tawassat, at-tawassut. Terletak di tengah-tengah. Falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Kisahnya awal mulanya ada seorang wanita yang hendak dilamar. Kemudian dia menyamakan semua yang lamar itu sama semuanya. Ternyata tidak sama karena orang yang berilmu dengan orang yang bodoh enggak sama. Lafadznya adalah in sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu, jika engkau bertanya kepada manusia tentang kami dan tentang mereka, falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Maka enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Paham syahidnya? Syahidnya falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Di situ seharusnya kalau diurutkan falaisa 'alimun wa jahulu sawa'an itu aslinya. Paham maksudnya? Itu aslinya seperti itu. Di sini tawassut, diletakkan di tengah-tengah khabarnya. Boleh. Wa qad yataqaddamul khabar, terkadang khabarnya malah mendahului. Mendahului apa maksudnya? Ya mendahului kana dan juga saudari-saudarinya. Kecuali illa khabar dama wa laisa. Ini penting ini. Kecuali khabarnya dama sama laisa. Ini paham baik-baik ini ya. Jadi khabarnya itu kadang-kala mendahului. Mendahului siapa? Mendahului fiilnya itu loh. Kadang-kala. Kecuali dua fiil. Dama sama laisa. Ini khabarnya enggak boleh mendahului. Enggak boleh antum misalkan na barakallahu fikum qa'iman laisa zaidun. Qa'iman laisa zaidun. Enggak boleh. Harus laisa zaidun qa'iman. Qa'iman ini kan khabar. Perhatikan ya. Ini enggak boleh mendahului siapa? Laisa zaidun. Kecuali kan, kecuali khabarnya laisa sama khabarnya apa? Dama. Qa'iman madama zaidun. Boleh enggak atau tidak, Abdurrahman? Enggak boleh. Karena masuk kecualian ini, lihat nih. Masuk ini kecuali illa khabar dama wa laisa. Kecuali khabar dama dan laisa, enggak boleh dahulukan, tetap harus nih
akhirkan. Paham maksudnya? Nah, maksudnya diakhirkan bagaimana? Harus diakhirkan daripada fiilnya. Perkara mendahului isimnya itu tidak masalah. Seperti tadi contohnya tadi laisa sawa'an 'alimun wa jahulun. Tapi kalau mendahului sampai fiilnya, di depan fiilnya gitu, enggak boleh. Paham ya? Nah, untuk laisa madama enggak boleh. Selainnya bagaimana? Boleh-boleh saja. Qa'iman kana Zaidun, boleh. Qa'iman kana Zaidun. Enggak masalah karena Zaidun qa'iman kana Zaidun enggak masalah, boleh. Paham belum? Yang enggak boleh itu kalau khobar siapa? Kalau khobarnya untuk dama sama laisa enggak boleh. Didahulukan. Paham? Selainnya kembali ke hukum asal boleh. Ya taqaddam al-khabar. Khabarnya mendahului fi'ilnya itu boleh. Selain apa tadi? Dama sama laisa. Mafhum insyaallah, Ihsan? Ayo, kita lihat. Wa takhtassu al-khamsatul awal bi muradafati nam sara. Dan dikhususkan khusus untuk 5 yang pertama, antum lihat hitung sendiri 5 yang pertama, dibalik dulu caranya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla. Paham ya? Nah, ini kalau diikutkan yang 5 yang pertama. Paham ya? Ini 5 pertama sama apa? Dihitung makana. Kalau 5 pertama tanpa makana berarti sama bata itu. Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Nah, 5 ini. Karena akhwatnya kan yang kita bahas. Paham ya? Nah, 5 yang pertama itu khusus dia bisa bermakna soro. Muradaf itu maksudnya adalah sinonim. Paham ya? Jadi dia bisa menjadi sinonimnya soro. Beda lafaz, maknanya sama. Paham? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya amsa Muhammadun qa'iman, ngartikannya bagaimana? Muhammad di sore hari menjadi berdiri. Seakan-akan gitu. Paham ya? Nah, asbaha Muhammadun sha'iman. Muhammad di pagi hari menjadi orang yang berpuasa. Seakan-akan maknanya apa? Soro di situ. Paham belum? Soro itu kan menjadi. Nah, soro yasir. Mafhum soalnya ya? 5 yang pertama tersebut, khusus 5 yang pertama, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Nah, itu maknanya bisa makna dengan soro. Itu makna ucapan itu, paham ya? Muradaf itu maksudnya adalah sinonim. Paham ya? Nah, maka dia bisa sama persis maknanya soro gitu loh. Paham maksudnya? Abdullah. Paham Abdullah? Ayo, dipahami. Itu 5 yang pertama itu tanpa kana ya. Kalau dengan kana 6. Paham ya? Tapi 5 yang pertama itu tanpa kana. Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Nah, 5 ini bisa maknanya seperti soro, bisa menjadi sinonim seperti soro. Belum? Maknanya mengandung makna soro menjadi. Di pagi hari menjadi semangat, sore hari menjadi semangat, siang hari menjadi semangat, dolan siang, malam hari menjadi semangat, bata. Paham maksudnya? Ewa. Wa ghairu laisa nam wa ghairu laisa wa fatiha wa zala bi jawaz tamam. Ai al istighna 'anil khabar. Perhatikan Bapak ini karena Ibnu Hisham terkadang bahasanya itu dibulak-balik seperti ini. Jadi kadang kalau orang enggak memahaminya dengan apa yang memahamkan itu kadang bingung gitu loh. Antum lihat, antum perhatikan itu wa ghairu laisa wa fatiha wa zala bi jawaz tamam. Selain laisa, selain Fatiha, selain Zala itu diperbolehkan untuk tamam. Maksudnya tam gitu loh. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti kalau Laisa, Fatiha, Zala ini nakis terus gitu loh. Selain Zala, Fatiha sama Laisa boleh tamam. Tamam itu tam, enggak butuh khobar. Butuhnya apa berarti? Butuhnya fa'il. Seperti kemarin tuh. Karena tamah. Butuhnya apa? Fa'il. Paham ya? Kalau 3 ini dikecualikan. Laisa, Fatiha, Zala, ini apa? Ini nakis terus. Karena enggak mungkin laisa Muhammadun udah gitu toh. Muhammadun fa'il enggak mungkin, pasti butuh laisa Muhammadun qa'iman. Paham ya? Nah, mafhum soal ini ya? Ewa.
Bijawaz tam ai istighna 'anil khabar ya kan? Makna tamam itu adalah istighna 'anil khabar, tidak butuh khabar itu loh. Oh ya. Nah, tidak butuh daripada khabar. Istighna itu iktifa. Paham ya? Jadi sudah merasa cukup dari khabar, enggak butuh lagi khabar, enggak perlu khabar lagi. Paham ya? Jadi istighna maknanya adalah iktifa, yaitu merasa cukup. Nah, mafhum? Ewa. Selain apa tadi? Laisa fati'a zala. Ini senantiasa nakis. Enggak boleh tam. Nahwu contohnya wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Dan jika orang yang memiliki hutang terjadi kesulitan untuk bayar, maka tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Mana syahidnya? Kana dzu. Kana di sini kana apa Abdurrahman kemarin? Nakisah atau tamah? Tamah. Karena artinya hasola, ingat-ingat. Jadi kalau maknanya hasola, kana maknanya hasola, itu berarti kananya apa? Tamah. Ingat-ingat ya. Berarti mengartikannya wa in hasala du'usbatin. Apabila orang yang memiliki hutang terjadi padanya kesulitan. Hasal terjadi. Mahum. Contoh yang lain pantun yang sering antum hafal disebutkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, masyi'ta kana wa illam asya. Masyi'ta kana wa illam asya. Wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Masyi'ta kana wa illam asya. Semua yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu, dan apa-apa yang aku kehendaki illam tasya lam yakun. Jika engkau tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Itu maknanya hasala yahsulu di situ. Masyi'ta kana masyi'ta hasal wa illam asya, walaupun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu, dan apa-apa yang aku kehendaki illam tasya, jika engkau tidak menghendaki ya Allah lam yakun, lam yahsul, enggak akan terjadi. Itulah kehendak. Ya, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Itu sambungannya panjang. Nah, tapi ana sebutkan inti daripada syahidnya. Paham ya? Syahid untuk apa? Untuk kana yang tam. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu kannya tamah. Mafhum soal ini? Naam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Gitu ya. Nah, takuna di situ tamah bukan nakisah. Sehingga fitnatun sebagai apa? Fa'il, karena artinya apa? Hatta la tahsul. Perangilah mereka sampai benar-benar tidak terjadi fitnah kesyirikan yang semisalnya. Mahum salah handalah. Naam. Jadi untuk memudahkan memahami, nah barakallahu fikum, adalah apa? Maknanya hasola. Kalau maknanya hasola cocok berarti itu tamah, enggak perlu khabar wala yang lainnya. Naam. Contohnya adalah fa'il. Kita lihat lagi. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ayo, ini juga tamah di sini. Nah, fa subhanallah, maka maha Allah taala hina tadkhuluna fil masa'i, takdirnya hina tadkhuluna fil masa' wa hina tadkhuluna fis sabah. Jadi kalau amsa sama asbaha itu mengandung makna dukhul, berarti apa? Tamah. Paham insyaallah? Takdirnya antum lihat, fa subhanallahi hina tadkhuluna fil masa' wa hina tadkhuluna fis sabah. Maha suci Allah SWT tatkala apa? Kalian memasuki waktu sore hari dan ketika kalian memasuki waktu pagi hari. Paham soalnya nih? Jadi asbaha sama amsa mengandung makna apa itu? Dukhul. Paham ya? Nah, mafhum soalnya nih? Barakallahu ihsan. Ayo na'am, dipahami. Karena kalau amsa asbaha yang maknanya sara, itu nanti tetap butuh isim dan khabar. Contohnya apa? Dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim itu, badinul bil a'mani fitanan ka qita'il lainil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Itu contohnya.
Yusbihur rajulu mu'minan. Ar-rajulu isim yusbih. Nah, barakallahu fikum, mu'minan sebagai khabar yusbih. Jadi beramal tetap beramal ya, asbaha yusbihu ya, amsa yumsi beramal ya. Nah, contohnya tadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim tadi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Syahidnya tadi itu ya. Nah, jadi kalau amsa sama asbaha ini maknanya adalah shara, maka dia butuh isim dan khabar. Tapi kalau maknanya dukhul seperti ini, maka butuhnya sebagaimana hukum asal yang sudah kita lewati, kalau tam butuhnya fa'il. Mafhum soal ini? Nam Abdullah mafhum? Abdullah? Ayo, kita lihat lagi. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya. Nah, selama langit dan bumi masih ada. Nah, damat ini artinya baqiyat. Jadi kalau dama, madama, nah yang artinya baqiyah, nah maka itu juga tamah. Ma baqiyat, madamat ay ma baqiyatis samawati wal ard. Selama bumi dan langit masih ada. Paham ya? Tersisa maksudnya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kemudian madama udah kita lewati kemarin ya. Manya apa kemarin? Ma masdariyah dzarfiyah. Tapi kalau na barakallahu fikum yang tanah seperti ini itu juga sama, cuman nanti beda makna gitu aja. Paham ya? Beda makna. Jadi madamat ay ma baqiyat. Ya, ma baqiyat sama as-samawati wal ard. Dia sebagai fa'il nanti as-samawati itu. Naam. Atau lihat panjang lebarnya dalam syarahnya ya biar tambah jelas lagi kalau misal kurang jelas. Yang jelas ana nyebutkan maknanya saja. Makna-makna ini membantu untuk mengetahui ini tam atau naqis itu. Berikutnya wa kana bi jawazi ziyadatiha mutawassitatan. Kita lihat kemarin. Kana zaidah namanya ini. Dan kana diperbolehkan untuk menjadi apa? Ziyadatiha, menjadikan dia itu cuma tambahan. Namanya kana apa kemarin? Zaidah wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaikan enggak adanya. Mutawassitatan, ingat penting ini, terletak mutawassitatan di tengah-tengah dia. Nahu makana ahsana zaidan. Ini contoh yang kemarin saya singgung. Terletak di antara apa itu? Mata ajubiyah dan fiilnya. Aslinya ma ahsana zaidan. Alangkah indahnya Zaid, alangkah gantengnya Zaid. Ma ahsana zaidan. Nah, antum maksud kana, makana ahsana zaidan. Kana pertama terpenuhi syaratnya atau tidak? Ayo, pertama apa syaratnya kemarin? Antakuna bil lafdzil madhi. Ya kan? Syaratnya harus lafadznya fi'il madhi. Kana fi'il madhi bukan? Fi'il madhi. Syaratnya kedua, antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain ghaira al-jar majrur wa dzarf. Jatuh terletak di antara dua sesuatu yang beriringan selain jar majrur atau dzarf. Mafhum insyaallah. Antum lihat, ma ahsana zaidan, fi'il ta'ajjub dengan ma ta'ajjubiyah itu beriringan terus. Jar majrur bukan itu? Bukan. Dzarf bukan? Bukan, sehingga pas sesuai dengan syarat. Maka na ahsana zaidan. Ma kita katakan ma ta'ajjubiyah, mabniyun 'ala sukun. Kemudian apa barakallahu fiik fi mahalli raf'in mubtada. Paham ya? Fi raf'in mubtada. Kemudian kana zaidah ahsana fi'il madhi mabniul fathi la mahal al-i'rab wa fa'iluhu khusus ini ingat-ingat. Fa'il selama ini yang jawazan itu ada enggak? Yang wujuban itu ada enggak takdirnya huwa selama ini yang kita pahami? Kan seringnya kalau wujuban itu ana, nahnu, anta. Di sini dia wujuban takdirnya huwa. Paham ya? Fa'il kalau terjadi pada fi'il ta'ajjub. Nah, itu nanti jawazan takdir wujuban takdir huwa. Kita lewati ya tempat-tempat yang wujuban takdir huwa di antaranya ini. Jadi ahsana wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdir huwa. Nah, ya zaidan maf'ul bihnya. Wal jumlah min ahsana zaidan fi mahall raf'in khabar. Khabar itu mana? Untuk ma ta'ajjubiyah tersebut. Kananya apa i'rabnya? Zaidah wujuduha ka'adamiha. Mafhum salah ini? Bisa cerna insyaallah? Alhamdulillah. Ayo na'am. Jadi
bacanya yang keliru. Ma ahsana Zaidan itu berarti ma'nya ta'ajubiyah pasti itu. Kalau antum bacanya ma ahsanu Zaidin, ma ahsanu Zaidin berarti antum nanya, apa yang indah yang ada pada Zaid? Yang indah pada Zaid itu apa? Itu kalau ma ahsanu Zaidin. Susunannya apa? Istifhamiyah nanti ma'nya. Beda juga kalau antum bacanya ma ahsana Zaidun. Ma ahsana Zaidun. Nah, itu berarti ma'nya apa? Kalau ma ahsana Zaidun, ma'nya manafiyah. Jadi, nah barakallahu fiik, nanya sebutan kisah yang sangat mengharukan. Kisahnya seorang bapak dan putrinya. Tapi sebelum kisah, antum lihat dulu ini. Cara bacanya ini. Kalau ma ahsana Zaidan, ini satu. Ini berarti ma'nya ta'ajubiyah. Kalau ma ahsanu Zaidin berarti ma'nya ma istifhamiyah. Kalau yang ketiga ma ahsana Zaidun berarti ma'nya apa? Manafiyah. Ini berarti ma'nya yang pertama ini kalau ma ahsana Zaidan ma'nya ta'ajubiyah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau yang kedua ini ma ahsanu Zaidin ma'nya istifhamiyah. Istifhamiyah. Kalau ma ahsana Zaidun ma'nya nafiyah. Sama, maknanya sama. Ini kalau nggak ada harokatnya sama itu loh. Tapi dengan beda baca, beda juga i'rabnya. Paham insyaallah? Sudah pernah lewati ini kan? Ewa. Kisahnya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali waktu itu dengan putrinya ngobrol. Putrinya lagi melihat ke arah langit. Ya abati, ma ajmalus sama. Dia ngomongnya ma ajmalus sama'i. Ma ajmalus sama'i. Bapaknya bilang nujumuha katanya. Wahai bapakku, dia padahal pengennya alangkah indahnya langit ini. Tapi ngomongnya keliru dia. Ngomongnya, ya abati ma ajmalus sama'i. Wahai bapakku, alangkah indahnya langit ini, tapi dia ngomongnya keliru, ma ajmalus sama'i. Bapaknya pahamnya itu istifham gitu loh. Bapaknya bilang bintangnya katanya. Apa yang indah di langit ini kan itu artinya kalau ma ajmalus sama'i. Kata bapaknya, nujumuha. Kemudian putrinya berhenti sejenak. Ma uridu hadza katanya. Aku bukan ini. Walakinni urid an ata'ajjab. Tapi aku ingin ata'ajjab, ingin kagum dengan apa? Keindahan langit. Langsung bapaknya nasihati. Ya benati, iftahi faki faquli ma ajmala samaa. Wahai putriku, bukalah mulutmu, ucapkan yang benar, ma ajmala samaa. Alangkah indahnya langit ini. Paham belum? Jadi itu kisahnya. Nah, barakallahu fi disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah, kalau tidak terlupakan itu di Muqaddimah Syarah Alfiyah juga sebutkan. Paham ya? Nah, kisahnya bagus sekali. Maksudnya bapaknya menasihati putrinya karena lahan tadi, keliru dalam mengucapkan. Lihat dohirnya santai kan dohirnya. Ma jamalus sama'i, bapaknya nujumuha. Benar bapaknya. Karena anaknya mau kagum tapi mengucapkannya keliru. Ma ajmalus sama'i kan pertanyaan, ma ahsanu Zaidin kan? Akhirnya bapaknya bilang nujumah bintangnya. Kata putrinya, wahai bapakku, aku bukan ingin bertanya itu, tapi ingin kagum terhadap indahnya langit ini. Kata bapaknya, ya bnati, iftahi faki fakuli ma ajmala samaa. Ma asala Zaidan. Paham insyaallah? Itulah kisah. Nah, barakallahu fiik Abul Aswad Ad-Du'ali dengan putrinya. Siapa nama putrinya? Wallahu alamna juga enggak tahu. Paham ya? Yang jelas apa? Yang jelas mafhum insyaallah syahidnya. Keliru dalam membaca, keliru pula maknanya. Nah, seperti itu. Ini faedah nih ya. Ta'ajubiyah, istifhamiyah, nafiyah. I'rabnya masing-masing beda semuanya. I'rabnya masing-masing beda semuanya, cuman antum kalau baca dan keliru. Kalau mau nanya, nanya sekalian. Kalau menafikan, menafikan sekalian. Kalau kagum, kagum sekalian itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau ma'asana Zaidan, alangkah gantengnya Zaid. Ma'asana Zaidan, apa sih yang ganteng pada Zaid itu? Kalau ma'asana Zaidun, Zaid tidak ganteng. Paham? Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Syahidnya sekarang kita bahas masalah apa sih ini? Kana zaidah, maka na ahsana Zaidan, kana sudah fi'il madhi terletak di antara dua perkara, dua sesuatu yang beriringan terus, yaitu ma ta'ajubiyah dengan fi'il ta'ajub. Wa hadfun nuni mudhari'iha, sudah kita lewati kemarin. Membuang nun mudhari'nya. Syaratnya apa kemarin? Majzum. Al-majzum syaratnya. Marfu enggak bisa.
Yakunu, kok antum buang nunnya? Enggak boleh. Enggak boleh. Harus majzum syaratnya. Kemudian majzum dengan apa kemarin syaratnya? Dengan sukun atau membuang nun kemarin? Majzumnya adalah Hah? Syaratnya harus majzum, tapi majzum dengan sukun atau dengan membuang nun? Yang boleh dibuang nunnya? Majzumnya dengan apa kemarin? Dengan dengan sukun. Iya enggak? Lam yakun. Lam yakun. Sukun itu kan karena bertemu dua sukun dibuang wawunya lam yakun. Ya kan? Kemudian untuk biar memperingan dibuang nunnya lam yaku walam aku baghiya. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Waslan. Waslan berarti dibaca langsung sambung, enggak boleh wakaf. Kalau antum baca nun wakaf enggak boleh. Walam aku. Enggak boleh. Walam aku baghiya. Baru bisa dibuang nunnya. Illam yalqaha sakinun, ini penting. Syaratnya nah jika tidak bertemu setelahnya sukun lagi. Kalau setelahnya ada sukun lagi enggak boleh dibuang nunnya. Dalam surat Al-Bayyinah kemarin, lam yakunil ladzina kafaru, enggak boleh atau lam yakul ladzina kafaru gitu. Karena lam yakun sukun, setelahnya apa? Sukun lagi alladzina kafaru. Paham belum? Syaratnya apa? Setelahnya enggak boleh sukun lagi. Enggak boleh bertemu sukun lagi setelahnya. Wala dhamirun nasbin muttasilin, muttasilun, dan juga tidak boleh bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Illam yakunhu, enggak boleh illam yakuh. Illam yakuh, enggak boleh. Karena setelah yakun di situ ada dhamir nasab muttasil itu ha. Illam yakunhu itu. Kalau seandainya dia itu bukan dia. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kan fi mahallin nasbin kan khabar yakun. Illam yakunhu. Faham belum Abdurrahman? Ewa. Nah, ini kisahnya Ibnu Sayyad itu ya. Dajjal minad dajajilah. Bukan Dajjal akbar tapi Dajjal minad dajajilah. Naam. Kadzdzab maksudnya. Faham maksudnya ya? Barakallahu fiik. Jadi ini sudah terpenuhi syaratnya semuanya. Boleh membuang nun mudhari' kana kalau syaratnya terpenuhi. Pertama majzum dengan sukun, kedua wasl dibaca sambung, kemudian ketiga tidak boleh jatuh setelahnya sukun juga, yang keempat barakallahu fiik tidak boleh bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Berikutnya wa hadfiha wahdah, dan boleh membuangnya sendirian. Membuang kana dibuang gitu sendirian boleh. Muawwadun anha. Wa hadfiha wahdaha ini kembali ke mana? Kana. Boleh membuang kana sendirian. Muawwadun anha ma, diganti dari pembuangan tersebut diganti dengan ma. Fi misl, contohnya dalam pantun, ama anta danafarin. Ewa, ama anta danafarin. Ini aslinya nah barakallahu fiik. Naam. La'an kunta. Paham ya? Nah, aslinya la'an kunta, kunta dzanafarin. Kunta dzanafarin. Kemudian dibuang kanannya diganti amma anta dzanafarin. Paham belum? Nah, aslinya kalau antum nanti lihat syarahnya aslinya kunta. Nah, adapun kamu adalah orang yang memiliki pasukan atau jamaah. Paham ya? Nah, di situ antum lihat barakallahu fiik, amma itu aslinya nah barakallahu fiik an kunta. An kunta. Kuntanya kunnya dibuang, kemudian annya digabung dengan ma, amma gitu. Paham belum? Jadi amma itu aslinya apa? An kunta. An kunta. Jadi an kunta dzanafarin itu aslinya. Karena dibuang kunnya ini, antanya lepas, kemudian kunnya diganti mim. Ma ini berarti amma kunta, amma anta dzanafarin. Paham belum? Aslinya apa tadi aslinya Abdurrahman? An kunta dzanafarin. Kemudian dibuang kunnya, antanya muncul, kemudian kunnya diubah menjadi ma. Anta digabung dengan ma, amma. Paham insyaallah ya? Paham enggak, San? An kunta. Kunnya dibuang, kanannya dibuang, tinggal ta kan? Ta ini kan anta, lepaslah antanya. Kunnya dibuang ganti ma. Annya diidghamkan dengan ma, amma. Paham? Ada gambaran Abdurrahman? Ada gambaran handalah? Ewa. Ini walaupun jarang muncul tapi baca aja karena sudah terlanjur disebutkan oleh beliau di sini. Naam. Wa ma'ismiha fi misl, dan boleh juga membuang isimnya.
membuang kana dan isimnya. Inilah termasuk kekhususan kana ini. Dibuang kananya dan isimnya. Wa ma'ismiha, dan ini masih kaitannya dengan sebelumnya, wa hadfiha ma'ismiha gitu seakan-akan. Dan membuang kana bersama isimnya juga boleh. Fi mithal contohnya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sering antum dengar kan itu? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Takdirnya apa? In kana amaluhum khairan fa jazaohum khairun wa in kana amaluhum syarran fa jazaohum syarrun. Paham ya? Nah, tinggal disesuaikan jamak atau mufradnya. Kalau antum mau pakai mufrad berarti in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Sering antum dengar itu kan? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu takdirnya itu tadi. Jika amalannya baik, balasannya baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Mafhum soal ini? Mafhum soalnya? Sering antum dengar ini ya? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, takdirnya itu. Dibuang apanya? Dibuang ini ihsan? Kana dan isimnya. Nah, contoh yang lain. Mengenai mahar. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar. Jadikanlah mahar. Walaupun cincin terbuat dari besi. Walaupun apa? Cincin dari besi. Syahidnya mana? Setelah lau itu ada yang dibuang. Takdirnya iltamis walau kanal multamasu khataman min hadid. Carilah mahar. Walaupun yang dijadikan mahar itu adalah cincin dari besi. Paham ya? Nah, seperti itu. Iltamis, carilah mahar. Walau kanal multamasu, walaupun yang dicari jadikan mahar tersebut adalah apa? Khataman min hadid. Paham belum? Dibuang kana sama isimnya. Mafhum insyaallah Ibnu Hisham? Nah. Pahami ya, insyaallah sudah mudah nih ya. Kalau sudah paham, berarti kita selesaikan, kita sudah menyelesaikan kana wa akhwatuha. Adapun rincian yang berikutnya karena ada pembahasan tersendiri walaupun ada kaitannya, itu al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Cuman tak kasih cuplikan dikit saja. Kenapa huruf-huruf yang akan kita sebutkan ini serupa dengan laisa? Paham ya? Yang huruf yang serupa dengan laisa itu ma hijaziyah, la hijaziyah, in lughatun aliyah, kemudian lata. 4. 4 ya. Ya kan? 4 kan? 4 kan Abdul Rahman? Ma hijaziyah, la hijaziyah, in lughatun aliyah, kemudian lata. Nah, kenapa 4 ini dikenal al-huruf al-musyabbahah bilaisa? Karena 4 huruf ini serupa dengan laisa dalam amalan. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Itu kaidahnya. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Nah, manakala huruf-huruf ini serupa dengan laisa dari sisi amalan, mengambil hukum laisa. Mahfum insyaallah? Al-huruf al-musyabbahah bilaisa, huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Diserupakan dari siapa Abdurrahman? Dari si amalannya. Mahfum insyaallah ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.